Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya mengambil sebuah materi mengenai konflik sosial. Adapun pengertian konflik. Pengertian konflik. Secara harfiah, konflik diartikan sebagai suatu pertentangan yang melibatkan perorangan atau kelompok. Adapun pengertian konflik menurut para ahli. Surjono Sukanto. Menurut gagasan yang disampaikan oleh Surjono Sukanto, konflik sosial merupakan suatu cara dalam rangka ingin meraih tujuannya, sehingga setiap individu atau kelompok akan mengenakan segala cara, termasuk hal itu adalah ancaman atau kekerasan sebagai bentuk dari pertentangan atau perselisihan kepada lawannya, sehingga proses inilah yang disebut sebagai konflik. Adapun penyebab terjadinya konflik sosial. Secara lebih spesifik, sosiolog Surjono Sukanto menerangkan beberapa sebab yang mampu memicu terjadinya konflik sosial, yaitu pertama, perbedaan perasaan, pendirian dan pendapat antar individu maupun kelompok. Kedua, sikap prasangka antar kebudayaan dalam masyarakat. Ketiga, perbedaan kepentingan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Keempat, perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Adapun bentuk-bentuk konflik antara lain konflik individual, konflik internasional, konflik politik, konflik rasial. Adapun dampak positif dan negatif konflik sosial. Dampak positif. Yang pertama, memperkuat integrasi dan solidaritas internal kelompok. Kedua, mendorong terjadinya perubahan sosial guna menghilangkan kondisi kesenjangan dalam masyarakat. Ketiga, mendorong perbaikan kapasitas lembaga yang berwenang pada suatu negara. Yang keempat, mendorong masyarakat menjadi lebih dinamis. Adapun dampak negatif konflik. Yang pertama, menciptakan kondisi ketidakteraturan sosial dalam masyarakat. Kedua, mengancam norma dan nilai sosial yang sudah terbentuk sebelumnya dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, menciptakan sifat prasangka buruk antar suatu kelompok. Keempat, hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat. Ada pula bentuk pengendalian konflik sosial. Pertama, mediasi. Mediasi merupakan bentuk pengendalian konflik dengan bantuan pihak ketiga. Kedua, arbitrasi. Arbitrasi merupakan bentuk pengendalian konflik dengan bantuan pihak ketiga sebagai pemberi keputusan atau solusi terbaik. Yang ketiga, konsiliasi. Konsiliasi merupakan bentuk pengendalian konflik dengan bantuan lembaga tertentu melalui proses diskusi antara pihak-pihak yang berkonflik sehingga dapat diterapkan solusi terbaik. Iya, saya minta maaf ya. Lihat-lihat dong kalau jalan. Ini baju aku kotor gimana ini? Sebentar aku ada kelas, aku mau masuk. Terus kalau guru lihat ini bajunya kotor gimana? Sekali lagi saya minta maaf ya. Maaf. Ada apa ini? Kenapa kalian ribut-ribut di sini di depan kelas seperti ini? Ini Bu, masa dia tuh jalan nggak pakai mata? Baju aku dikotorin loh Bu. Gak usah di sini ribut-ribut. Ayo ikut ibu masuk ke kelas. Cepat. Gara-gara kamu. Bagus sudah minta maaf. Duduk. Oke. Ada apa kalian ribut-ribut di luar seperti itu? Begini Bu, tadi kan saya jalan terus dia juga jalan terus, masa dia jalannya nggak pakai mata? Dia tuh jelas-jelas lihat saya ada di samping dia, tapi kenapa dia sengaja numpahin minuman dia ke baju saya Bu?
Kan saya sudah bilang tadi, nggak sengaja. Nggak sengaja, makanya kalau jalan itu pakai mata. Kenapa kamu tidak bisa melihat bahaya jalan di depan? Soalnya saya lagi merhatiin buku, Bu. Baca buku. Itu kan Bu dia yang salah. Begini ya, ini sebenarnya masalah tidak perlu dibesar-besarkan. Di luar itu, teman-teman kalian melihat kalian bertengkar seperti ini. Tapi saya nggak terima Bu. Dia tuh setiap ketemu sama saya kalau makan minuman pasti makanan yang dia tumpahin ke baju saya. Jangan nggak sengaja. Nggak sengaja, tapi kalau sudah begini kan kelewatan bukan bersetiap hari saya baginya dikotorin sama dia. Lia, kalau nanti kamu jalan, kamu harus perhatikan jalan, jangan perhatikan buku ya. Kamu juga bayar. Kalau ada masalah tuh selesaikan yang baik-baik, jangan marah seperti itu. Gak malu kayak sama teman-teman kalian di luar. Nggak apa-apa Bu, biarin dia malu. Siapa suruh jalan nggak lihat-lihat. Kalian itu anak wali ibu. Gitu. Harusnya kalian tuh mencontohkan yang baik-baik kepada teman-teman kalian. Ini masalah sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan seperti ini. Ibu tidak mau tahu ya, kalian harus baikan. Harus saling maafkan dia dan bayar maafkan dia ya. Dia harus minta maaf dulu Bu. Minta maaf ya. Bayar minta maaf ya. Aku akan maafin kamu tapi jangan diulangi lagi. Iya, Bu akan sudah. Ya begitu ya. Ibu tidak ingin lagi melihat ke depannya anak-anak wali ibu itu seperti ini. Kalian harus kompak satu sama lain, oke? Oke. Setelah itu, ini sudah jam berapa? Kalian bisa kembali ke kelas masing-masing. Makasih Bu, kasih Bu. Jangan diganggu lagi ya. Perkenalkan, nama saya Ti, salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Pendidikan Sosiologi. Ayo bergabung bersama kami di Pendidikan Sosiologi. Pasti ada yang bertanya, sosiologi itu apa sih? Nah, sosiologi itu secara umum adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dari segi interaksi, perubahan-perubahan, dan fenomena yang terjadi di dalamnya, di mana ciri utamanya bersifat empiris, yang berarti bahwa ilmu sosiologi utamanya bersifat empiris, yang berarti bahwa ilmu sosiologi harus berdasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat. Nah, apa sih yang dipelajari di pendidikan sosiologi itu? Nah, di pendidikan sosiologi yang dipelajari yaitu berkaitan dengan ilmu sosial. Tidak hanya ilmu sosial, banyak bidang yang ada yang mulai dari ekonomi, industri, bisnis, dan ilmu kependidikan. Apa sih kerjanya di pendidikan sosiologi setelah wisuda atau setelah tamat kuliah? Nah, banyak dari orang yang berkata ujung-ujungnya jadi guru. Nah, barangkali itu salah satunya. Pendidikan sosiologi bertujuan untuk mencetak tenaga guru sosiologi yang berkualitas, walaupun tidak menutup kemungkinan menjadi dosen atau profesi lain. Yang jelas, arah utamanya menuju pembentukan profesi guru sosiologi di sekolah. Ilmu atau teori sosiologi hanya sebatas pengantar dan lebih bertujuan dalam aplikasi di dunia pengajaran. Nah, teman-teman lagi. Nah, ayo segera bergabung bersama kami di Pendidikan Sosiologi.